Kita beralih ke sorotan lain, saudara. Seorang dosen perguruan tinggi swasta di Kota Makassar melakukan aksi tak terpuji di salah satu toko swalayan di Makassar, Sulawesi Selatan. Dosen tersebut meludahi seorang kasir swalayan gara-gara tidak terima ditegur karena memotong antrean pembayaran. Dari rekaman kamera CCTV terlihat, di saat kondisi toko yang sedang padat pengunjung, tiba-tiba seorang pria yang merupakan dosen sebuah perguruan tinggi di Makassar, Sulawesi Selatan, memotong antrean kasir. Meski sudah ditegur, namun pria itu bersikeras ingin dilayani lebih dahulu. Di tengah proses pembayaran, pria ini justru melakukan aksi tak terpuji. Ia meludah ke arah kasir serta melontarkan ancaman dan menuntut sang kasir meminta maaf. Pasca kejadian ini, oknum dosen ini membantah dirinya menyerobot antrean. Ia mengaku dirinya berpindah ke kasir lain karena merasa tak ada konsumen lain. Terkait meludahi kasir, ia mengaku menyesal dan meminta maaf karena tersulut emosi. Sama sekali saya tidak menyerobot. Itu kalau menyerobot saya dahului orang. Tidak ada orang yang saya dahului, kan? Tidak ada sama sekali. Karena itu tadi kelakuannya ke saya yang mulai sudah membatu di dada saya, akhirnya itu yang bikin saya mulai lepas kontrol. Saya minta maaf karena itu di luar kendali. Itu saya kayaknya melampiaskan itu kekesalan. Meski telah meminta maaf, namun atas perlakuan tidak menyenangkan ini, korban sudah melaporkan kasus ini ke Polsek Tamalandrea, Makassar. Polisi telah memanggil beberapa saksi untuk dimintai keterangan. Saat ini terhadap korban sudah melaporkan di Polsek Tamalandrea. Saat ini sudah dilakukan penyelidikan dengan pemeriksaan korban dan beberapa saksi. Kasus ini tengah dalam penyelidikan polisi. Dosen yang melakukan tindakan tak terpuji pada seorang kasir akan diperiksa pada Senin. Rama Pratama, Kompas TV, Makassar, Sulawesi Selatan. Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Timur memeriksa Nenek Elina dan 3 orang saksi lainnya terkait laporannya terkait pasal 170 KUHP, dugaan kekerasan yang dilakukan bersama-sama. Dengan didampingi tim kuasa hukumnya, Nenek Elina Wijayanti menjalani proses pemeriksaan sebagai saksi bersama 3 orang lainnya yang menghuni rumah sebelum dirobohkan. Dalam pemeriksaan, pihak pelapor dan tim kuasa hukum membawa sejumlah alat bukti, di antaranya handphone yang digunakan untuk merekam saat peristiwa dugaan pengusiran serta kekerasan yang terjadi beserta sejumlah dokumen penting lainnya. Nenek Eliana melaporkan Samuel Ardi Kristanto yang disebut-sebut sebagai sosok di balik pengusiran paksa. 2025, 5 Agustus itu malam ada yang mengklaim katanya seolah-olah pernah membeli dari Bu Elisa tahun 2014. Nah, 2014 itu sampai jeda waktu segitu lamanya 11 tahun, ya kan? Ini 11 tahun ya. 11 tahun itu dia tidak pernah sama sekali menunjukkan bahwa saya pembeli apa dan sebagainya, enggak. Tetapi 2025 tiba-tiba mengklaim. Sebelumnya Nenek Elina diusir paksa dari rumahnya di Surabaya oleh sekelompok orang. Rumah tersebut telah dihuni Elina Wijayanti sejak 2011. Namun pada awal Agustus lalu, rumah itu didatangi oleh sekelompok orang yang mengklaim lahan telah berpindah tangan. Korban mengaku tidak pernah melakukan transaksi jual beli atas rumah maupun tanah tersebut. Klaim kepemilikan sepihak inilah yang kemudian memicu dugaan penyerobotan lahan. Usai diusir paksa, rumah nenek sudah rata dengan tanah. Dokumen dan sertifikat rumah termasuk barang-barang Nenek Elina juga hilang. Saudara, usai jeda, Sapa Indonesia Pagi masih akan kembali dengan sejumlah informasi. Di antaranya puluhan regu diterjunkan mencari 4 warga negara Spanyol yang hilang di perairan Taman Nasional Komodo, Nusa Tenggara Timur. Sementara jalur wisata ditutup untuk fokus pencarian korban.